Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema atau topik sinergi UMKM dan media sosial. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan Bung Ardianto Rauf, ya. Siapa dia? Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Tribuners untuk mendengar langsung ya siapa narasumber kita dan apa kompetensinya. Tapi yang pasti tentu keahliannya atau apa yang menjadi bidangnya adalah sesuai dengan tema perbincangan kita, yaitu sinergi UMKM dan media sosial. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bung Ardianto untuk memperkenalkan ya ke Tribuners. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Ardianto Rauf. Saya International Certified Coach, saya business coach juga, saya business owner, saya juga seorang penulis buku. Nah, aktif menulis buku. Kebetulan juga hari ini juga aktif sebagai entrepreneur juga dan sebagai pengembangan SDM begitu. Dan Tribuners tentu kita tidak akan berlama-lama ya, saya akan langsung mengajak Bung Ardianto aja ya saya panggil. Siap. Ya Bung Ardianto untuk kita bincang-bincang terkait tema ya. Kalau lihat luar biasa Bung Ardianto ini di usia muda, sudah mempunyai banyak kelebihan, keahlian ya, dan yang terpenting juga mau membagi kepada sesama, kepada yang orang banyak ya. Jadi saya kira diberikan banyak kelebihan dan saat ini boleh di-sharingkan ke saya ya di Tribun Bakudapa ini dan ke seluruh Tribuners. Bung Ardianto, ini kan saat ini pandemi ya masih tetap berjalan ya. Situasi ini tentu tidak mudah bagi kita. Tidak mudah karena apa? Karena ini mengharuskan kita untuk dikatakan hidup baru. Hidup baru selain seperti kita saat ini memakai masker, protokol kesehatan, juga banyak ya sesama kita yang hidup baru karena apa? Di PHK dari pekerjaan ya, di PHK dari pekerjaan, kemudian ya terpaksa misalnya usaha mereka yang awal gagal ya, sehingga banyak mereka harus berusaha di bidang, mungkin di bidang yang baru, dan kan tidak mudah untuk memulai yang baru. Dan kemarin saya mendapat informasi juga UMKM itu banyak yang gulung tikar juga, yang kolaps banyak, dan yang tapi diinformasikan juga bahwa yang membuat ketahanan ekonomi kita masih lumayan bagus adalah UMKM. Artinya apa? Artinya memang dibutuhkan orang-orang seperti Bro Ardianto ini untuk bagaimana memotivasi, memberikan bantuan ya, skill ya terkait dengan UMKM yang ada. Dan tentu saya ingin langsung bertanya, Bung Ardianto, gimana kira-kira untuk UMKM saat ini sehingga dia tetap survive ya? Banyak, tapi silakan pilih yang ini, memberikan contoh yang gimana ya, silakan. Baik, Tribuners, terima kasih Pak Aswin. Ya. Memang hari ini UMKM itu menurut Menteri Erlangga itu, Menteri Perekonomian, dia mencatat bahwasanya 61% UMKM itu membantu PDB, dan membantu pengangguran itu jadi berkurang, meningkatkan perekrutan tenaga kerja itu sebanyak 97% secara nasional. Luar biasa kan. Nah, UMKM ini pahlawan juga di saat pandemi. Di saat krisis juga. Saat pandemi dia jadi pahlawan juga. Nah, dan saya juga tidak sedikit juga hari ini yang gulung tikar. Nah, saya akan banyak share juga nanti dengan tips-tipsnya. Tapi sebelum itu, sebenarnya hari ini UMKM menurut saya bagaimana mereka harus memang betul-betul banyak belajar dari krisis yang kemarin. Walaupun hari ini memang sudah agak ini pandeminya kan, banyak juga Belanda ya. Iya, banyak. Tapi ada Omikron juga yang katanya lagi bukan katanya memang lagi ini ya. Lagi meningkat kan. Tapi seharusnya memang UMKM hari ini saya juga banyak membantu UMKM. Memang hari ini banyak kesalahan yang mereka lakukan, dengan arti kata mereka hari ini tidak banyak yang belajar tentang bisnis model. Mereka tidak bisa mempelajari perkembangan hari ini.
Akhirnya itu ditambah dengan pandemi lagi, mereka tidak banyak bisa tahu tentang bagaimana perkembangan bisnis model hari ini yang dulunya mereka jualan secara konvensional. Bagaimana mereka harus bisa lagi ya? Iya, bagaimana harus bisa digital hari ini, harus berubah gitu. Dan banyak yang nggak bisa di situ. Banyak nggak bisa. Nah, makanya saya hadir untuk bagaimana bisa sharing, bisa membantu banyak UMKM begitu. Kayak mereka harus paham tentang Facebook, Instagram. Nah, kan Bung Ardianto banyak begini, banyak sekarang orang memiliki keahlian. Misalnya dia tahu membuat kue, tahu misalnya membuat suatu kerajinan, tapi dia tidak memiliki keahlian untuk menjualnya, mendistribusikannya, apalagi dengan memakai marketing misalnya di era digital marketing ini ya. Sehingga apa yang dia usahakannya dia tidak bisa membuat dia mendapatkan keuntungan, tidak dia ya. Ini yang saya kira salah satu persoalan saat ini ya. Yang kedua tentu dia mau berusaha UMKM tapi modalnya sedikit. Tentu di era digital saat ini, era jejaring ya, apabila dia tahu ada tools-tools yang benar, tentu dia akan mendapatkan solusi ya. Mungkin itu yang bisa atau gimana? Jadi begini, UMKM itu kan memang mereka tidak mengerti tentang bagaimana mereka sudah punya modal tapi ataupun modalnya sedikit dan mereka jualan kue tapi akhirnya mereka cuma dapat sekian. Itu pun tidak cukup, bahkan minus, iya kan? Nah, saya berharap bagaimana memang artinya hari ini mereka tahu dan memang sebenarnya untuk pengusaha pemula itu atau UMKM mereka selalu terjebak dengan 3 kesalahan. Nah, apa itu? Menarik saya kira. Benar ya. Satu, mereka salah action gitu. Salah action ya. Salah mengambil tindakan. Asal sudah yang penting bisnis saja. Karena tekanan pandemi, tekanan suami. Jadi pokoknya dia jualan aja. Jualan aja. Gitu. Mereka ini saja actionnya asal-asalan, Bang. Yang kedua, mereka asal-asalan. Yang kedua mereka asal-asalan saja. Artinya gitu. Misalnya buat kue tapi enggak enak, tidak sesuai, ada mungkin resepnya kurang ini atau gimana mungkin. Jadi mereka jadi yang pengusaha yang instan, asal-asalan. Ya, betul seperti itu. Asal ada yang memang betul-betul ini boleh dimainkan aja, belajar dari YouTube kan. Sebenarnya kan itu ada keilmuannya kan. Yang ketiga mereka ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Lihat di sebelah sana lagi usaha, saya ikut juga. Itu kan. Nah, itu yang contoh saya sebagai pengembangan SDM. Saya kebetulan punya perusahaan company namanya Creative Planner Indonesia. Itu kebetulan di dalamnya itu ada pelatihan juga. Nah, Creative Planner Indonesia. Nah, pelatihan itu di Manado ya? Ada di Manado, ada di Palu, ada di Gorontalo, ada Makassar, ada di Jaring juga ya. Di Jawa ada. Nah, jadi ikut-ikutan ini kayak saya ya, mereka lihat, misalnya saya buat acara, diundang dan itu bayar yang cukup mereka langsung memulai mereka mengkalkulator, mereka hitung. Jadi mereka lihat, ini berapa ya? Besar juga. Nah, ikut mereka dan tidak tahu strateginya, tidak tahu caranya, akhirnya kolaps juga. Nah, itu. Nah, saran saya mereka harus terhindar dari 3 kesalahan. Mereka harus punya ilmunya. Jadi makanya saya bilang tadi memulai bisnis itu memang punya keberanian. Tapi untuk mempertahankan bisnis itu tidak cukup hanya berani ya. Dia harus mempunyai keilmuan untuk survive ya. Begitu. Dibagi sedikit dong ke Tribuners. Sedikit saja kan. Jadi gimana di era saat ini kira-kira apa, kan tadi dikatakan bahwa yang pertama salah satunya misalnya kita jangan ikut-ikutan di bisnis. Jadi misalnya jualan ini mungkin jualan handphone, semua jualan handphone ya. Semua jualan handphone. Jualan baju, semua ikut jualan baju ya. Kemudian cuma modal berani juga misalnya saya ada modal sedikit ya, saya misalnya buat bengkel ya. Padahal dia tidak tahu, mungkin dia tidak ngukur bahwa misalnya untuk bengkel misalnya modal 10 juta, ternyata dia cuma 1 juta. Di awal oke, tapi ketika ke depan kan
Yes. Bisa ya. Memang bisnis Nggak itu bisa. Bisnis itu Pak memang Salah perhitungan, Iya, salah manage, harus ya. belajar, harus punya ilmunya. Iya. Contoh sebelum kita masuk ke tipsnya itu, menurut saya hari ini memang orang jangan asal-asalan, jangan asal action, jangan ikutan. Jadi kayak macam begini. Harus terencana ya semua Harus ya. terencana. Kayak orang, saya analogikan saja kayak misalnya orang mau belajar berenang. Kan ada belajar aja berenang cemplung aja pasti tahu berenang. Oh sorry, dia ada ilmunya dulu, akhirnya apa tenggelam. Orang mau belajar karate, ya sudah ambil saja batu bata itu ini. Akhirnya apa, tangannya patah. Dan itu semua punya ilmunya. Betul. Begitu kayak UMKM. Nah jadi UMKM itu semua sebelum kita banyak tahu tentang bagaimana UMKM hari ini yang banyak juga yang sukses, mereka kan ada proses belajar itu. Begitu. Berani saja kan tidak cukup, dia harus punya keilmuannya juga. Sekarang banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang memang harus diakui gagal ya dengan karena mungkin yang sebagian besar yang dikatakan oleh Bung Ardianto tadi. Iya. Karena gagal menurut saya gagal itu cuma gagal itu menurut saya dia stop gitu. Kalau saya tidak berani mengulang lagi ya. Kalau gagal itu berarti stop dan kalau saya kembali, jadi kalau gagal itu ada belajar gitu. Kalau gagal kan dia stop gitu. Ya gagal, stop. No, harusnya gagal itu sama dengan belajar. Gitu. Jadi dia harus belajar gitu. Oh, belajar gitu. Ya, saya juga tidak sedikit juga bisnis yang saya buat bangkrut gitu. Ya. Kalau saya stop di situ sebagai hari ini anak muda yang usia 20-an tahun ke atas, pasti dengan kondisi yang panas sudahlah. Tapi dengan proses mengambil banyak pengalaman dan harus belajar gitu kan. Makanya gagal itu bukan stop, tapi gagal itu adalah belajar. Ya. Jadi dia harus berulang karena memang orang sukses ya. Dia harus dari beberapa kali kegagalan ya. Yes. Dia lahir dari beberapa kali kegagalan, kemudian dia sukses sehingga itu yang sebenarnya berarti kegagalan ini ilmu juga sebenarnya ya. Ilmu karena untuk bertahan, ilmu survive ya. Bung Ardianto ini bincang-bincang kita gimana ya, ini UMKM, kemudian ada era media sosial. Kita lihat saat ini kan banyak sekali orang jual pakaian. Sekarang lagi tren ya, sudah kurang lebih 1 tahun terakhir ini orang jual pakaian lewat Facebook, orang jual pakaian, orang jual apa saja atau jual beli ya lewat Instagram. Nah, ada yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan kualitasnya, ada yang tidak. Tapi bukan itu yang soalnya. Ini saya mengatakan bahwa era ini memang harus dimanfaatkan oleh kita semua. Bahwa media sosial ini dan orang percaya. Kalau dulu kan mungkin masih awal-awal mungkin saya beli jam tangan, beli sesuatu dari ini mikir. Tapi sekarang banyak sekali dan jauh harganya lebih murah. Nah, saya ingin tanya gimana pandangan Bung Ardianto ini terkait dengan UMKM kemudian dengan era kita saat ini ya. Era digital ya. Era digital, boleh dibagi ilmu saya gimana? Jadi begini. Nah, lagi-lagi bagaimana bisnis UMKM itu mereka harus paham tentang digital. Mereka harus menggeser bisnisnya ke digital gitu. Nah, Facebook itu menurut saya memang hari ini banyak kesalahan fatal hari ini orang yang jualan di Facebook. Contoh ya, misalnya mereka mau jualan baju tapi masih dengan akun pribadi gitu. Itu saya kan nggak boleh sebenarnya. Nah, itu untuk UMKM sebenarnya. Banyak UMKM hari ini dia jualan baju tapi masih pakai nama Ardianto gitu. Nggak boleh itu. Harusnya gimana? Harusnya dia harus bikin akun sendiri, di branding sendiri, nanti pakai digital marketing, pakai ads, pakai Facebook ads, Instagram ads gitu. Ada pakai landing page, ada pakai copywriting gitu. Nah, saya banyak mengajarkan UMKM hari ini fokus ke situ. Rubah dulu bikin dulu akun, kemudian akun untuk memang jualan karena memang hari ini jadi di akun itu mungkin sudah bagian juga dari membranding akan apa yang dia jual ya, atau gimana? Saya begini. Saya kebetulan banyak membantu UMKM yang saya bilang mereka jangan fokus jualan dipakai akun pribadi sendiri, saya bilang.
gitu. Bangun brandingnya sendiri, pakai akun sendiri, akun yang dibuat untuk fashion ataupun jualan gitu. Jadi mereka jualan nanti biar tidak digabung dengan akun pribadi gitu. Tapi mungkin mereka berpikir misalnya kalau saya buat akun yang baru, pertemanan masih sedikit, namanya belum di branding atau gimana? Sekarang kan ada ads. Itu fungsinya Facebook ads, itu fungsinya Instagram ads. Nah, ads itu bagaimana mempromosikan kita dengan segmentasi, misalnya kita mau jualan baju. Iya. Nah, kita segmentasi usia milenial dan segala-segala. Itu ada tuh di Instagram, di Instagram, Facebook. Nah, kalau kita jualan baju untuk emak-emak, jangan ke Instagram. Dia harus ke Facebook. Karena itu lebih umum dan orang yang usia ini usia 45 tahun ke atas itu rata-rata menggunakan Facebook. Emak-emak usia 45 tahun ke atas tuh dia gunakan Facebook. 45 tahun ke bawah itu Instagram gitu. Jadi harus diketahui juga ya untuk jadi teman-teman yang lagi nonton UMKM menurut saya jadi mereka harus itu dulu, jadi merubah dulu. Saya sendiri walaupun membranding dirinya saya sendiri di Facebook itu, satu hari saya ngehapus 2 teman yang tidak produktif gitu. Di Facebook ya. Di Facebook. Akun Instagram tidak jualan produktif juga. Gimana misalnya? Misalnya begini, contoh ya, saya lagi nge-status misalnya hal yang positif misalnya. Terus ada teman SMA yang dulu tahu kita punya belakang itu seperti apa, mereka asal-asalan komen yang bikin rusak apa namanya? Status kita status, gitu. Ya. Nah, itu yang jadi. Nah, begitu juga saat kita misalnya jualan pakai akun pribadi gitu, yang memang kita fokus untuk membranding terlebih diri. Terus ada juga yang jual-jualan ini lagi apa semua kan, coba kita fokus ke situ, kita bantu iklankan sendiri. Walaupun contoh masalahnya misalnya kalau kita Facebook mau jualan baju, mau mulai lagi dari nol tapi followersnya masih sedikit, itu kan ada ads sekarang, bisa dipromosikan dengan segmentasi umur. Betul, kan boleh betul, sebulan betul. Kan bayar aja, ada iklan organik, ada iklan yang non organik, boleh begitu. Artinya memang harus profesional dan artinya menggunakan media sosial ini menggunakan secara tepat ya. Yes, harus tepat. Makanya harus tadi masuk ke bisnis model kanvas harus tepat, caranya tepat, strateginya tepat, produknya masih tepat. Nah, UMKM ini banyak yang belum paham tentang bisnis model kanvas. Nah, salah satunya tentang itu, gitu. Rubah itu dulu kan. Sekarang ada ads. Di zaman sekarang UMKM harus. Nah, harus paham tentang itu, harus tahu tentang itu. Nah, hari ini banyak UMKM yang belum tahu tentang itu, Kak. Gitu. Iya. Jadi sembarangan aja, itu yang dikatakan modal berani aja ya. Dia mempunyai akun Facebook ya, ditaruhnya di Facebooknya dia ya. Jadi memang sekarang ini menurut saya memang harusnya memang UMKM itu harus paham tentang bagaimana perkembangan digital hari ini. Dari apa namanya, dari mereka mau jualan apa saja bergeser, oke lah mereka jualan konvensional, tapi tetap hari ini belajar tentang digital walaupun mereka masih bingung-bingung gitu. Sekarang Bro Ardianto dan teman-teman, apa yang dilakukan sekarang untuk mengedukasi akan UMKM dan yang lainnya dengan tim yang ada di Nado? Apa yang dilakukan? Kita melakukan banyak cara. Salah satunya kita banyak ngebantu UMKM yang kita lihat. Misalnya begini, kita kan survei dulu, Pak. Oke. Saya kan dari lingkungan dulu. Saya tinggal kebetulan di Sikil. Saya lihat dulu dari pertemanan Facebook kan udah banyak orang Manado yang ini juga setiap ini udah live jualannya. Kan saya kasihan juga kan. Lihat juga anaknya masih kecil, saya lihat. Nah, itu cara kita untuk kita bantu mereka bagaimana. Nah, mungkin mereka terbantu dan alhamdulillah terbantu sampai sekarang jualannya jadi rame. Kita bantukan desain produk. Nah, desain produk itu juga nggak boleh asal-asalan, foto kan, fotonya HP yang jadul, buram lagi kan produknya, kasihan kan. Makanan jadi yang enak jadi tidak enak. Nah, itu kita ajarkan gitu. Kita ajarkan mereka biar tahu bagaimana caranya membranding biar mereka paham. Nah, kemudian kita bantu caranya kan, kita bantu mereka, kemudian kita bantu promosikan mereka punya jualan gitu. Kita ajarkan caranya, kita dampingi mereka, dan sampai sekarang kita masih aktif mendampingi. Dan itu UMKM kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Kasihan juga ada ibu-ibu, ada ibu-ibu yang apa namanya, yang jualan apa saja kita bantu. Sekarang ini makanan kebanyakan. Makanan ya. Kuliner ya. Karena memang banyak orang yang cari gampang memang di kuliner ya. Gimana kalau
Bung Ardianto melihat UMKM lepas dari tadi kan dikatakan plus minusnya ya. Plus minusnya. Tapi melihat tren saat ini gimana? Tren bagaimana Kak? Tren maksudnya kan banyak UMKM kan gini. Di awal kita bincang-bincang tadi saya mengatakan bahwa UMKM ini memang harus diakui banyak yang gagal ya, yang mati, yang bangkrut ya. Itu di awal pandemi. Di awal pandemi. Tapi walaupun banyak yang bangkrut, ini tetap khususnya di Sulawesi Utara dan mungkin juga secara nasional ini menjadi kekuatan. Karena apa? Walaupun banyak ini UMKM ini menjadi banyak masyarakat yang memilih bertahan dengan mengembangkan UMKM. Apa saja. Dan ini tentu walaupun banyak yang bangkrut, banyak juga yang bertahan. Banyak lagi yang muncul lagi. Banyak yang muncul lagi ya. Banyak bertahan, bangkrut, muncul itu lagi. Itu yang saya bilang tren ya. Karena kecuali mungkin di pedesaan ya, dia mungkin bisa kembali ke kebun, ke kampungnya, kemudian bertani lahan ya. Tapi kalau dia di perkotaan, dia pasti ke UMKM dengan memanfaatkan kreativitasnya dia, modal kecil-kecilnya dia. Tadi kita sudah membahas bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka gagal ya. Asal dikatakan ya asal jadi tadi ya. Salah action ya. Asal-asalan, ikut-ikutan. Sekarang ini gimana untuk mendorong? Tips untuk mendorong lebih banyak lagi UMKM ya yang maju dan berkembang dan naik kelas. Iya. Memang gimana? Hari ini memang Pak, jadi UMKM itu untuk mendorong itu menurut saya memang kita butuh kerja keras juga gitu. Dari memang sisi keilmuan mereka yang saya bilang tadi asal action saja kan. Kemudian yang kedua asal-asalan, ikut-ikutan. Nah, kami memang bekerja keras untuk mendorong banyak UMKM. Nah, memang kita melihat UMKM ini memang sebagai pahlawan ekonomi. Nah, jangan sampai mereka kasihan juga, selain pahlawan ekonomi, pahlawan keluarga masing-masing. Bung Ardianto, ini kan Bung Ardianto dan teman-teman mempunyai niat yang luar biasa baik, kemudian yang memang dibutuhkan. Yes. Tapi kan seberapa kuatnya Bung Ardianto dan teman-teman tentu tidak akan mampu untuk menjangkau semua. Menjangkau semua. Jadi saya kira harus banyak stakeholder yang harus membantu, terutama pemerintah. Gimana apakah usaha atau skill yang dimiliki oleh Bung Ardianto dan teman-teman ini sudah dikomunikasikan dengan Pemprov Sulut atau Pemkot Manado, karena kebetulan di Manado. Gimana? Oke. Saya kebetulan di Manado ya. Saya kebetulan sudah sempat pernah audiensi dengan salah satu pimpinan di UMKM, di Kadis UMKM. Nah, Sulut atau Manado? Manado, Manado ya. Manado. Dan memang betul-betul saya menawarkan bagaimana bisa membantu banyak UMKM lewat pemerintah ini kan, biar bisa menjangkau lebih banyak, jangan cuma yang di sekitar yang bisa kita tahu saja kan. Kalau dibantu sama mereka bisa lebih banyak lagi kita bantu gitu, dengan keilmuannya kita. Nah, tapi sampai hari ini saya belum dapat informasi lebih lanjutnya lagi. Katanya nanti dikomunikasikan. Padahal niat baiknya saya ini memang betul-betul memang real untuk membantu banyak UMKM, karena memang satu dari hati memang melihat banyak hari ini dorang dipecat, PHK dan lain-lain. Akhirnya mereka tidak ada dibuat lagi, akhirnya satu-satunya mereka jualan. Nah, dan memang hari ini kasihan kalau cuma asal jualan saja begitu kan, kalau mereka tidak tahu ilmunya. Nah, kami kebetulan punya ilmunya, kita mau kasih tahu caranya, ini seperti ini, biar mereka bisa scale up juga. Bahkan mereka harus jadi entrepreneur juga, UMKM juga, pelaku UMKM yang sukses gitu. Oke. Kebetulan gini, saya kebetulan di Cirebon sana, teman-teman info di sana, ada ibu yang jualan jilbab. Yang kita bantu, syukur yang kita bantu. Nah, ini saya share sama teman-teman UMKM di Manado. Nah, sebelum diundang di Tribun, dia jualan jilbab
lewat Facebook sama Instagram laku sampai 1.000 pieces per bulan. Jilbab tuh. Omsetnya ratusan juta, gila-gila. Punya anak kecil lagi. Home industry ya? Yes, Buat di home industry ya? No, dia ambil dulu jadi reseller itu. Gitu. Dia ambil dia orang kedua lah ya. Dia ambil ke apa namanya? Ke yang orang yang buat itu. Kemudian dia jual gitu. Jual. Luar biasa. Itu Facebook sama Instagram. Luar biasanya Facebook sama Instagram. Nah, ini harusnya dilakukan di Manado, ibu-ibunya jualan apa saja. Baju, makanan gitu. Itu. Nah, saya berharap memang pemerintah lebih terlibat bagaimana kami untuk bagaimana bisa banyak membantu dan UMKM yang ada di Sulut khususnya. Gitu di Manado. Betul. Kalau melihat tadi ya memang banyak UMKM yang terkendala adalah jejaring mereka, sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan produk atau apa yang mereka buat ya, atau karya mereka, sehingga dengan sendirinya tentu mati, tidak bisa lanjut. Padahal mereka mempunyai skill, mereka mempunyai ya modal walaupun kecil-kecilan, tapi hanya satu yang mereka kurang, yaitu jejaring. Ada trik tidak atau tips bagaimana sehingga memperbanyak, karena ini kan itu yang saya katakan di awal bahwa kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Ada orang-orang UMKM sudah siap, tapi mereka tidak punya jejaring. Tidak punya jaring. Nah, gimana Tidak itu? punya Tidak punya kiat untuk mereka tidak punya keahlian, punya skill untuk bagaimana memasarkan, punya skill bagaimana ada ya itu kan bagian dari pertemanan, itu jejaring ya gimana? Memang betul. UMKM itu harus paham tiga hal ini Kak. Jadi UMKM itu harus punya 3 hal: skill, relasi, sama kompetensi. Nah, skill itu penting untuk bagaimana mereka bisa paham tentang bagaimana apa yang mereka jual dan mereka bisa membangun. Kompetensi berarti kan keahlian mereka. Skill ya. Relasi, relasi itu masuk dia untuk membangun jejaring ya. Nah, jejaringnya kebanyakan kan kesulitan di situ. Tentu jejaring bukan jejaring biasa, tentu sesuai dengan market share mereka dong. Market share-nya mereka. Nah, jejaring jadi jejaring di sini menurut saya bagaimana mereka bisa apa namanya membangun jejaring bisa lebih luas dan begitu. Atau jejaring untuk mereka bisa untuk produknya mereka. Untuk produk tentunya. Untuk produk. Nah, jadi untuk mempromosikan ya, jejaring untuk mempromosikan ya. Iya. Untuk mempromosikan produknya mereka. Nah, hari ini kan memang seperti yang saya bilang tadi, ada ketika 3 hal tadi lengkap, skill, relasi, kompetensi, tinggal bagaimana mereka membangun relasi terhadap produknya mereka, jejaring untuk produknya mereka. Kan bisa saja hari ini mereka pakai Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, begitu, itu yang paling instan sekarang ya, paling mudah ya. Paling mudah. Karena kan sekarang ini dan itu semua bisa ya. Semua bisa gitu. Tinggal kita menentukan market share-nya mereka kan. Market share-nya mereka. Jadi kayak begini. Kalau mereka mau jualan di Facebook itu, jualannya harus tepat, strateginya tepat. Nah, biar jejaring yang tepat. Yang tepat, iya. Begitu. Jangan banyak-banyak, kalau branding orang kan, ya kalian calonkan diri siapa saja, yang penting ini. Tapi ini kan lain kan. Lain lagi ya. Dia harus ada segmentasi ya. Begitu kurang lebih begitu ya. Memang kita hari ini membantu UMKM untuk membranding atau mempromosikan mereka punya produk atau mereka punya jualan, itu memang lebih banyak ke Facebook sama Instagram. Untuk yang pemula-pemula itu mereka tahu. Kemudian sudah diajarkan juga ya sudah diajarkan. Satu, mereka bisa mendesain produk itu seperti apa. Karena desain produk ini tampilan dulu. Karena maksudnya desain gimana? Kan mereka memang sudah membuat produknya, desain promosinya atau gimana? Baik desain promosi maupun desain produk. Nah, hari ini banyak juga yang tidak asal-asalan saja tentang produknya. Makanya saya bilang tadi, produknya enak, tapi ketika desain dilihat dipublish di Facebook, dipromosi di Facebook, kurang bagus. Jadi tidak enak gitu kan. Padahal enak aslinya gitu. Tapi orang udah berpikir dulu ketika dia lihat enggak enak, enggak ini. Ya. Jadi tampilan promosinya itu ya, apa namanya? Tampilan ini
tampilan produknya. Jadi Produknya, ya. Dia masuk ke branding juga tampilan produknya. Jadi hari ini banyak tampilan produk itu dalam dunia NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Nah, dia membuat brand making. Jadi dia membuat yang enak itu jadi tidak enak dengan tampilan yang jelek itu kan. Betul, Nah, jadi orang udah ini dulu ya. Nah, banyak hari ini UMKM di Sulut itu ya itu yang terjadi hari ini di Manado. Kasihan kan, kayak mereka mau jualan di Facebook. Nah, saya perhatikan tuh banyak UMKM. Mereka Foto asal-asalan, siaran langsung, iya kan? Iya, siaran langsung itu pun kabur-kabur, iya kan? Iya. Nah, banyak yang tidak tepat gitu. Baru kemudian mungkin mengambil gambarnya, ada yang tidak perlu diambil. Nah, begitu. Walaupun kita misalnya kekurangan modal untuk jasa jasa untuk foto supaya bagus, iya kan? Nah, makanya sebenarnya kita hadir untuk membantu itu sebenarnya. Iya. Ataupun kalau macam di situ, misalnya dia bilang pakai tetangganya punya handphone minta tolong misalnya cari yang bagus untuk tampilan. Nah, banyak hari ini yang tidak paham tentang itu. Saya dapat informasi ada malahan sudah kan di Facebook itu kan untuk promosi ada yang pakai bayar. Mereka udah. Ya, Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, makanya saya bilang tadi ada sudah bayar tapi nggak laku-laku juga. Nah, itu dimaksud dengan iklan boncos gitu. Nah, jadi sebelum ngiklan, nah ini harus diperhatikan sama UMKM. Banyak yang begitu katanya, udah bayar di Facebook mahal-mahal. Itu. Artinya ya sudah keluar uang tapi tidak sesuai apa yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasi. Iya. Jadi harusnya UMKM harus memang banyak paham tentang ini. Jadi sebelum masuk ke iklan, itu ditarik dulu dia. Harus baik dulu yang kita mau share itu, iklan kan harus baik dulu. Harus tepat sasaran dulu. Makanya ada namanya landing page, ada namanya copywriting. Nah, copywriting itu bagaimana membuat caption yang menarik ya. Yang menarik, ada namanya menjual tanpa menjual. Begitu. Gimana luar biasa. Dalam NLP itu dibilang menjual tanpa menjual. Menjual tanpa menjual. Jadi sebenarnya kita diharapkan sama followers itu soalnya bukan menjual sebenarnya. Mereka nggak suka kalau kita menjual. Oke, kecuali trust-nya kita sudah terbangun gitu. Oke? Kalau kita sebagai UMKM pemula ya harus paham tentang NLP, copywriting, menjual tanpa menjual. Jangan kita menjual gitu. Makanya hari ini orang semua ada banyak orang yang nggak nyaman ketika ya secara ini menjual jualan ya di sini ya. Makanya jadi ya itu saya kira yang menjual tanpa menjual tanpa menjual. Luar menarik biasa ya. ini. Gitu. Nah, ini harus banyak UMKM harus sadar dan memang mereka kalau mungkin para Tribuners nonton ini mereka harus tahu dulu sebelum mereka iklan. Banyak memang hari ini UMKM yang iklan. Wah, banyak itu saya lihat tuh. Bayar Instagramnya langsung ada itu semua. Karena bisa ada prosedurnya semua di Facebook sama Instagram. Tapi mereka nervous karena sudah bayar tapi tidak sesuai ekspektasi. Makanya harus ditarik ke sini dulu. Desainnya harus bagus, produknya harus jelas dulu. Kata-katanya di ini ya. Kata-katanya, desain, tampilan. Nah, untuk food sendiri untuk makanan, jadi dalam NLP itu kalau saya pakai ilmu NLP, kalau makanan itu banyak hari ini yang tidak paham tentang bagaimana penyesuaian desain khususnya warna gitu. Warna ya? Itu maksudnya warna ini ya, warna produk, contoh kita jual ayam. Kenapa salah satu perusahaan makanan hari ini banyak mengambil warna-warna yang memang betul-betul mengundang selera makan gitu. Nah, kita mesti belajar tentang itu. Gitu. Misalnya gimana? Kalau warna yang mengundang selera makan gimana? Kayak warna yang cerah, warna merah, warna kuning. Itu kan semua coba lihat banyak kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan makanan hari ini yang besar. Warnanya warna apa? Warna yang jreng ya. Ya, warna jreng ya kan? Membuat orang ceria ya. Ya, orang ceria. Orang kan menimbulkan rasa lapar. Betul. Nah, NLP itu diajarkan tentang filosofi warna, tentang ilmu warna itu seperti apa. Nah, food itu seperti ini. Warna untuk bisnis jasa itu seperti ini warnanya. Bisnis untuk ada ya ditentukan. Itu. Jadi UMKM harus paham tentang itu gitu. Nah, makanya sedetail itu ya. Sedetail itu. Jadi UMKM harus paham tentang itu karena bisnis F&B itu memang menurut saya harus sebelum mereka iklan khususnya makanan sebelum mereka iklan mereka harus tarik dulu desainnya harus bagus, produknya harus jelas, harus testimoninya jelas, iya kan?
harus oh iya ini enak, memang betul membangun trust orang lain. Iya. Jadi dipilih orang-orang yang ngomong itu yang memang ini ya, yang tepat ya. Yang tepat. Nah, baru itu orang yang kalau saya testimoni harus sudah dikenal atau orang yang biasa-biasa. Orang biasa-biasa saja juga tidak jadi masalah. Orang yang lebih kenal lebih bagus lagi. Yang penting memang lebih dikenal lebih bagus biar membangun trust-nya gitu. Tapi kalau macam memang orang yang biasa-biasa saja, kalau ada 10 yang bilang kan memang betul-betul memang terbangun trust-nya gitu. Nah, itu dilempar ke mana? Ke ads, ke iklan gitu. Nah, hari ini UMKM menurut saya yang seperti ini mereka harus paham. Begitu, harus tahu dong DP cara seperti apa. Begitu. Tapi ini sekedar nanya aja ya. Iya. Ada yang saya perhatikan ya. Saya nak menyebut, tapi sekarang saya ini dia menurut saya ini rumah makan ya. Sekarang top. Dulu dia hanya jual di pasar Bersah Hati, tampilannya ya tidak terlalu bagus ya. Ininya kemudian sekarang udah pindah di suatu tempat ya. Tapi dulu saya dipanggil teman ya, makan di sini. Tempatnya, tapi mereka mempromosikan ke saya tempatnya tidak terlalu bagus tapi masakannya ini. Kemudian saya makan. Jadi dia itu dulunya tempat makan itu dia cuma ada jam 5 sampai jam 2 malam atau pokoknya di sekitar itu. Tapi selalu ini. Ikan bakar ya? Iya. Iya, ikan bakar. Jadi itu ya. Kemudian teman saya ngantar. Oh, memang enak. Kemudian dia tidak tahu gimana, mungkin pemiliknya punya modal besar, dia pindah di suatu tempat yang lebih representatif, yang sampai sekarang dia udah ini. Pertanyaan udah lebih ini ya. Dari yang tempat sebelumnya kumuh ke tempat yang lebih bagus lagi. Poinnya yang saya ini bahwa dia tidak terlalu membuat yang teori-teori yang kita ceritakan tadi. Menurut saya tidak, tapi nggak tahu gimana ya. Ini mujur atau apa ini ya? Dia langsung itu gimana? Ya maksudnya pembelinya jadi banyak, dia berkembang, kemudian ini walaupun saya lihat dia ya kita tidak akan ikuti begitu, tapi lebih konvensional kayaknya. Iya, dia konvensional, tapi kan ada memang yang gitu ya. Itu kenapa ya? Gimana itu? Nah, memang hari ini bicara tentang konvensional, banyak hari ini yang sukses juga dengan konvensional walaupun tidak ke digital. Tapi hari ini banyak juga yang konvensional akhirnya bergeser ke digital. Nah, kita mau tidak mau untuk pengembangan begitu. Makanya penting sebenarnya bergeser digital karena bisnis itu dalam ilmu bisnisnya itu bisnis yang apa namanya? Bisnis yang kuat itu bisnis yang di atas 5 tahun. Nah, jadi gitu ya. Yang artinya udah teruji itu ya. Jadi kembali lagi dia kemungkinan survive ya kalau sudah di atas 5 tahun ya. Karena tingkat orang itu tingkat kebosanan apa semua mempengaruhi juga kan. Nah, jadi begini. Artinya kalau dia kelihatan lancar di tahun pertama, kedua, ketiga belum jaminan juga ya. Artinya ownernya dia harus tetap melakukan pengembangan, tetap belajar. Intinya mereka harus belajar juga, harus berkembang. Jadi siapa yang tidak ingin berubah pastinya dia akan mati gitu. Jadi banyak belajar kasus-kasus yang besar, perusahaan-perusahaan besar saja, kayak contoh ada handphone yang tidak berkembang, dia bertahan dengan akhirnya di contoh ya yang real Nokia itu awal di 2000 ya. Siapa yang tidak kenal? Saya tidak kenal awal Nokia, dia sekarang nggak ada lagi. Dengan sombongnya dia menantang Android, akhirnya Android libas, selesai. BlackBerry. Libas pokoknya lewat semua. Itu gimana? Jadi artinya kita kembali lagi yang tadi itu kan. Jadi mereka sebenarnya lebih ke ada namanya NLP, namanya brainwash. Jadi dia menentukan produk dulu. Nah, jadi produk dulu. Jadi produknya itu memang dibuat memang enak, bagus. Nah, jadi dia pakai sistem marketing mulut ke mulut gitu. Akhirnya memang dalam kurun waktu 6 bulan mungkin atau 1 tahun, dengan proses yang produk yang pada intinya dia membuat produk yang berkualitas, yang bagus, sehingga enak, orang akan bilang kemana-mana walaupun dia tidak bergeser ke digital begitu. Tapi jadi yang ini itu gitu. Iya. Begitu. Dia konvensional tapi ini ya produknya memang enak dan ya itu dari
karena makan misalnya Yes. dari mulut ke mulut, Mulut ke memang. mulut. Dan enaknya hari ini ketika dia sukses di konvensional, ketika dia bergeser ke digital, Lebih dia mudah, sudah punya modal yang kuat, modal trust toh, Iya. yang kuat. Nah, itu enaknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang enaknya ketika dia sudah punya modal trust itu yang kuat di konvensional dari hasil marketing mulut ke mulut dengan brand wash yang tinggi, akhirnya dari ajak mengajak tinggi, intinya dia menciptakan produk yang berkualitas yang enak sehingga orang akan bilang ke orang lain. Nah, begitu memang hari ini kita. Nah, ketika dia bergeser ke digital pasti lebih kencang Lebih lagi. kencang gitu. lagi. Artinya itu yang dikatakan pengembangan ya. Pengembangan. Pengembangan. Ah. Dan artinya Bro Adianto mau mengatakan hari ini bahwa kita memang di UMKM, cerita kita kan UMKM atau Yes. pengembangan usaha, bahwa memang harus terus kreatif ya. Yes, kreatif. Tidak pernah puas ya. Tidak pernah puas. Tidak pernah Tetap puas terus dan belajar terus. belajar terus ya. Inovatif. Tapi yang intinya tentu Tribuners harus ingat bahwa yang dikatakan tadi bahwa sebaik apapun yang karya yang kita buat tadi, apabila di marketingnya atau di promosinya keliru ya, Yes. keliru ya, mungkin akan kalah bersaing. Kalah bersaing kayak tadi dicontohkan oleh Bro Adianto, misalnya makanan, seenak apapun makanan kita, kalau di ininya di promosinya pengaturan warnanya, kata-katanya mungkin tidak tepat ya, dan pokoknya desainnya kurang Desainnya oke, kurang bagus. ya kemungkinan tidak akan Produknya berhasil, kurang ya. tepat, pasti ininya bablas juga, kolaps juga nantinya. Dan itu ya walaupun teman-teman sudah memakai, dikatakan tadi misalnya sudah bayar di Facebook, bayar di Instagram, tapi kurang tepat ya, mungkin tepat. memilih apa, market ya, market orang yang akan menjadi tempat kita, untuk tujuan kita ya, untuk bidang usaha kita dan lain-lainnya. Ya. Saran saya untuk UMKM, media sosial itu bukan tempat menjual sebenarnya. Ingat itu. Jadi Instagram itu, media sosial itu ataupun Facebook itu, Instagram, Facebook, media sosial bukan untuk tempat menjual. Tapi ada yang dikatakan tadi, bagaimana menjual ya? Jadi Kata-katanya. jadi masuk ke copywriting, menjual tanpa menjual. Jadi itu dalam itu. Iya, Instagram sama Facebook itu atau media sosial Bukan. bukan untuk menjual sebenarnya. Mereka cuma cari dua hal. Satu, manfaat, sama hiburan. Nah, gimana dari saya sendiri mengajar kamu UMKM itu harus menggabungkan dua hal ini ketika pecah. Hiburan sama manfaat. Kenapa dua ini tidak digabungkan gitu? Kita cerita manfaat sama hiburan saja dalam situ. Setelah trafficnya bagus, jalan, baru kita jualan gitu. Jadi mereka tidak suka kalau kita asal jualan saja, karena memang dari segi mindset apa semua itu, karena mereka tidak suka kalau kita jualan. Karena mereka cuma suka cari hiburan sama manfaat. Nah, begitu. Jadi mungkin kalau ada akun-akun kita sendiri, mungkin di situ jangan hanya setiap hari jualan ini. Mungkin bisa ada dalam bentuk visual ya, atau gimana ya, video yang saya lihat ada beberapa ini yang tapi luar negeri, saya lihat ada yang menjual dengan sepeda, digambarkan di situ di jalan-jalan gimana kegiatan sehari-hari. Jadi saya juga suka nonton, walaupun saya tahu nggak bisa beli di luar, tapi karena ini asik melihat. Jadi person yang dia jual di situ person, tapi kan saya lihat juga apa yang di ini ya. Iya. Jadi kreatif ya. kreatif. Jadi mesti kreatif, inovatif. Jadi harus bagaimana UMKM itu bagaimana harus bisa berkembang. Sayang memang hari ini peluang yang diberikan terhadap perkembangan kita hari ini sangat tinggi. Apapun hari ini kita saja harusnya memang betul-betul bagaimana harus belajar tentang perkembangan hari ini. Kita pun rebahan kalau kita paham tentang ilmu strateginya, kita bisa dapat cuan dari situ walaupun kita tidak kerja lagi sebenarnya. Oke, jadi hari ini banyak perkembangan. Saya melihat ada satu informasi di Instagram, saya melakukan browsing pencarian Instagram. Hari ini disebutkan sama salah satu ini di media waktu itu, tenaga manusia atau SDM hari ini akan digantikan sama robot. Nah, jadi hari ini kita juga harus memang terancam gitu. Nah, jadi sebenarnya peluang ini, krisis ini ancaman atau peluang gitu. Itu pertanyaan, ancaman atau peluang gitu. Dengan adanya, mungkin tergantung kita ya. Iya, tergantung kita. SDM itu diganti sama robot. Itu ancaman atau peluang buat kita?
tergantung lagi gitu. Iya, Kayak iya, macam iya. saya bilang sama anak milenial, industri 4.0 berubah ke society 5.0 itu ancaman atau berubah. Dulunya ada namanya masyarakat ekonomi ASEAN itu dengan itu ancaman atau peluang saya bilang gitu. Nah, tergantung kita lagi itu ancaman Iya. atau peluang. Nah, krisis ini pandemi ancaman atau peluang? Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Asin, Iya. ancaman atau peluang? Krisis ini masuk sama Masuk, kita iya. ini dengan bertambahnya tingkat virus itu, Virus, ancaman atau peluang kira-kira? Ya, ini saya kira gini ya, tergantung kita. Karena kemarin ya saya banyak bercerita dengan beberapa orang, mereka mengatakan ada yang gini ya, dia melakukan usaha, kemudian dia stop, Yes. dia berdiam diri. Tapi ketika dia berdiam diri, ternyata dia dan korporasinya sedang berpikir bersama, melakukan perencanaan, kemudian mendapatkan ide. Oke. Jadi di kesempatan kemarin ya, saya mencontohkan di kesempatan kemarin di 2020 ketika pandemi lagi menggila, awal-awalnya menggila itu, mereka memang mungkin ada secara ekonomi ya kelihatan bahwa mereka ya ada kerugian. Tapi pimpinan-pimpinan di sana dia melakukan itu ya, berdiam diri dengan berinovasi. Oh ini kita melakukan ini, memanfaatkan ini. Dan sekarang berkembang luar biasa. Luar biasa. Berarti apa? Keuntungan bagi mereka kan? Jadi sebenarnya kembali Berkeuntungan. lagi krisis ini menurut saya ada baiknya ada buruknya. Ada buruknya, Nah, ya. buruknya ya kita hari ini banyak yang di BHK, banyak hari ini yang tidak bisa ini tidak bisa bekerja lagi, ada yang bisnisnya bangkrut, bisnisnya gagal gitu kan. Yang tidak bisa mulai bisnis gara-gara COVID, pandemi. Iya, iya. Nah, kembali lagi kalau saya bicara tentang bagaimana kita bicara tentang peluangnya, banyak hari ini yang sukses karena Pandemi. banyak UMKM juga yang sukses iya. dengan pandemi. Nah, lagi-lagi tentang mental. Saya kebetulan lagi merencanakan pembangunan ini bicara tentang mental ya. Bicara tentang krisis dan mental. Kembali lagi saya lagi membangun dan ngedesain tuh di di kamar itu di anak saya bilang begini, saya tuliskan suruh arsitek saya tuliskan di situ, saya bilang di kamar situ anak yang tidak bermental juara tidak boleh bernapas di kamar ini. Bayangkan itu. Biar krisis itu saya tarik masuk ke dalam ininya, dalam kamarnya. Nah, itu biar dia terus kan seperti bicara tentang mental. Nah, kembali lagi jadi mensugesti ya. Mensugesti. Nah, Sugesti, ini NLP-nya mensugesti. Jadi UMKM itu harus begitu gitu. Kembali ke mental gitu. Jadi mereka banyak juga UMKM yang sukses. Pandemi yang saya bilang tadi contoh satu kasus, dia jualan jilbab akhirnya laku sampai 1.000 pieces. Iya kan? Kalau tidak pandemi kan mungkin dia tidak akan begitu Yes, kan? begitu. Kalau Karena tidak ada krisis, tidak ada tekanan, the power of kepepet, akhirnya apa? Iya, betul. Sukses juga gara-gara itu. Iya. Dia di PHK, dia jualan, dia belajar, UMKM-nya sukses, berhasil. Gara-gara itu. Mungkin krisis bisa seperti itu juga. Betul. Benar sih ya di bincang-bincang ini ya. Tidak ada maksud lain ya, perbincangan ini sebenarnya memotivasi kita. Memotivasi kita bahwa pandemi ini bukan alasan kita untuk gagal ya. Hari ini pandemi ada bilang Omikron, jadi bukan alasan kita untuk berhenti. Di awal Bung Adianto sudah katakan bahwa ketika gagal kita berarti belajar lagi dan belajar lagi ya. Ketika gagal ya. Dan tadi trik-trik, saya kira trik-trik bagaimana jualan ya di UMKM untuk jualan di media sosial, memanfaatkan mana. Jadi memang kita harus menggunakan inovasi, menggunakan sekarang teknologi berkembang ya, digital sangat berkembang, kompetisi dan karena saking berkembangnya sangat ketat persaingan atau kompetisinya, sehingga dikatakan tadi untuk jualan satu produk Bun ya, itu warnanya ternyata, kata-katanya, kemudian tadi ada market pasarnya, usia berapa tadi ya, segmentasinya ya sudah diutarakan sedetail itu. Jadi kalau saya melihat itu Tribuners bahwa kita memang tidak bisa kerja sendiri, kita harus saling memanfaatkan. Ini Bro Ardianto dan kawan-kawan sudah mendedikasikan diri untuk membantu teman-teman, tentu secara profesional ya. Jadi teman-teman yang atau para UMKM yang lagi nonton ini ya, mungkin untuk mendapat pelatihan sumber daya ya, SDM, ini ada Bung Ardianto dan kawan-kawan bisa membantu. Tadi di waktu yang singkat ini sudah memberikan ya secara garis besar ya, kita sudah memberikan ya, memang di diskusi ini karena waktunya hanya memberikan stimulus ya kepada stimulus ke
para Tribuners bahwa memberikan inspirasi, memberikan inovasi ya. Tentu berkelanjutan ya nanti Bung Ardianto mungkin boleh di usahanya boleh kalau ada nomor teleponnya atau apa yang boleh informasikan. Oke. Ya, boleh. Jadi kebetulan saya punya yang saya bilang tadi di awal, saya punya lembaga atau korporasi atau company yang bergerak di bidang pelatihan khususnya digital, namanya Creative Planner Indonesia. Kita ingin bagaimana bukan cuma 1-2 saja UMKM yang kita bisa bantu. Kalau bisa sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin, karena memang menurut saya di agama saya Muslim Pak, bagaimana bisa banyak membantu orang, insya Allah yang di atas bisa bantu orang juga begitu. Betul. Banyak membantu orang, insya Allah banyak dibantu juga gitu. Jadi membantu, kenapa kita tidak, kita punya ilmunya, kita punya bidang keilmuan itu ya kita bantu banyak. Boleh di-share mungkin nomor handphonenya? Boleh. Mungkin Instagram saja, boleh nanti kunjungi profil Instagram saya. Saya Instagramnya Ardianto Rauf. Begitu. Nanti bisa langsung, nanti saya share langsung secara pribadi lewat situ. Dan kita dibatasi juga waktu Bung Ardianto. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin diinformasikan oleh Bung Ardianto sebelum saya close, saya beri kesempatan hal-hal lain bincang-bincangan terkait tema perbincangan kita tentu. Mungkin menurut saya hal lain terkait UMKM dan bagaimana sinergitas dengan media sosial, apa yang harus dilakukan mungkin oleh generasi muda, kalangan milenial memanfaatkan media sosial mungkin. Kalau milenial khususnya begini, kalau milenial saya punya quote untuk teman-teman milenial. Hari ini jangan bergantung sama orang tua lagi dan lain-lain. Kemudian satu pesan saya, gengsi jangan terlalu tinggi gitu. Gengsi tidak membuatmu kaya. Kalau sudah kaya pasti bergengsi. Khusus anak milenial itu. Oke? Jadi fokus saja. Jadi jangan lagi berharap ke satu hal. Jadi jangan jadi beban keluarga lagi menurut saya. Nonton gimana, masih boleh kan? Gimana? Nonton di gitu. Jadi fokusnya ke situ saja karena memang apalagi UMKM harus memang bagaimana banyak belajar tentang digital. Harus fokus gitu. Banyak itu. Kalau bukan juga sama saya, di YouTube juga banyak. Sekarang tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih. Di Facebook, YouTube banyak. Boleh saja. Itu. Tinggal mau berubah tidak, mau mencari ilmunya atau tidak, mau kreatif tidak ya. Tinggal dipilih. Tinggal search di Google banyak. Tinggal lihat di Facebook. Di Instagram ya. Teman-teman saya juga dapat berteman dengan Bung Ardianto di gara-gara Instagram. Ya. Jadi artinya segala ini bisa ya. Sekarang ini berbagai macam media. Memang kita boleh. Memang Instagram memang luar biasa ya. Saya berteman sama siapa namanya Pak Aswin sendiri lewat Instagram, Facebook itu. Itulah fungsinya memang media sosial. Memang menyambungkan silaturahmi yang baru lagi kan. Betul. Membangun relasi lebih luas lagi. Dan untungnya kita mempergunakan tentu di hal-hal yang positif. Ini kan kebetulan saya mengundang di sini dan memberikan ilmu kepada Tribuners ya untuk di-share oleh Bung Ardianto ya. Dan tentunya kami berharap apa yang kita perbincangkan tadi ya boleh bermanfaat bagi para Tribuners, bagi banyak orang. Dan sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Bung Ardianto untuk closing statement, memberikan bisa simpulan kita atau pesan-pesan atau apa saja. Silakan. Satu, saya mau sampaikan sama teman-teman UMKM, memang memulai bisnis itu perlu keberanian. Tapi untuk mempertahankan bisnis itu harus mempunyai keilmuan yang tinggi, keilmuan. Nah, UMKM harus memang betul-betul bagaimana belajar tentang berkembang, harus inovatif, harus kreatif. Begitu. Jadi bagaimana teman-teman UMKM itu yang hari ini bisa naik kelas, yang hari ini mereka ketinggalan harus naik kelas dengan adanya digital. Karena kita sekarang sudah dimudahkan sekali. Begitu. Kurang lebih seperti itu Pak Aswin. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bokdapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Ardianto Rauf yang pada kesempatan ini sudah hadir ya, sudah berbincang-bincang dan memberikan tentu banyak informasi, banyak manfaat ya untuk para UMKM ya, bagaimana untuk menjual atau memasarkan hasil mereka ya. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan sinergi UMKM dan media sosial. Sekali lagi semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini boleh menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wah.